Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, termasuk kepada kita semua yang mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai hidayah dan taufik Allah, mampu mencontoh, mentauladani segala jak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan subuh hari ini Allah limpahkan usia kita hingga saat hari ini. Allah bangunkan kita sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, terutama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan Allah limpahkan karunia keberkahan untuk bisa lebih baik dari apa yang sudah kita lalui. Hari-hari yang sudah kita lalui yang penuh dengan kebaikan, dan hari ini mudah-mudahan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan kita masuk pada pembahasan yaitu fi khalqil ihsan, tentang akhlak berbuat baik. Sebelumnya kita juga pernah membahas tentang ihsan ini, tapi mungkin kita pada kesempatan ini agak lebih mendalam lagi hakikat daripada ihsan sebagai wujud daripada akhlak. Banyak kita mendengar kata-kata ihsan ini dalam kehidupan kita, dan bahkan kita di dalam Al-Quran banyak menemukan kalimah yang berhubungan dengan ihsan ini, terutama terkait dengan keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat muhsin. Jadi ihsan itu orangnya disebut muhsin, yang berbuat baik. Maka di antara ayat Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Namun apa makna daripada muhsin ini atau ihsan ini? Apakah ihsan ini hanya sekedar akhlak, atau apakah ihsan itu melebihi daripada akhlak? Maka dalam kitab Minhajul Muslim dijelaskan, di antaranya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, al-muslimu la yanduru ilal ihsan. Jadi seorang muslim itu tidak memandang hal yang berhubungan dengan ihsan itu, wa annahu khalqun fadilun yahmilu at-tahalluk
bihi fahasbu. Bukan hanya sekedar bermakna terkait dengan akhlak saja. Bal yanduru ilaihi wa annahu juz'un min aqidatihi. Tapi harus dipandang bahwa ihsan ini adalah bagian daripada akidahnya, bagian daripada keimanannya, bagian daripada keyakinannya. Wasaksun kabirun mis islamihi, dan juga merupakan satu hal yang berhubungan dengan keislamannya. Ididdinu al-islamu mabnahu ala salasati umurin. Bahwasannya harus diyakini Islam itu dibangun di atas 3 urusan, 3 perkara. Maka tidaklah disebut Islam kalau hanya salah satunya. Maka kata beliau bahwa di situ ada 3 hal yang membangun adanya Islam. Ididdinul islamiyu, agama Islam itu mabnahu, terbangun atau dibangunnya ala salah satu umurin, di atas 3 perkara. Wahia al-imanu wal islamu wal ihsan. Jadi yang dinamakan Islam dalam bentuk bangunannya itu tidak hanya sekedar Islam, tapi di situ ada iman, ada Islam, ada ihsan. Maka kita saat ini lebih banyak mengenal itu sebagai arkanuddin, rukun agama. Jadi ibu upami bade ditaros kumurang kali mah rukun agama teh sabaraha. Nah, rukun agama itu ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kama jaa fi dalika fi bayani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam, kepada Jibril. Maka kita ada mengenal yang disebut dengan hadis Jibril. Di dalam hadis Jibril ini diajarkan kepada kita tentang fondasi dasar-dasar agama Islam. Bil hadis al-muttafaq alaih, dalam hadis yang muttafaq alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lima sa'alahu anil iman wal islam wa ihsan, terhadap apa yang ditanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Wa qala aqiba insirafihi, maka baginda Rasul menjelaskan setelah perginya malaikat Jibril, karena saat itu datang malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah dan para sahabat, kemudian bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Kemudian setelah menjelaskan, Jibril ini berangkat lagi, dan beliau mengatakan setelah kepergian daripada Jibril, wahada Jibril atakum, ini ada Jibril tadi itu. Jadi pada saat itu para sahabat tidak tahu bahwa itu adalah Jibril. Baginda Rasul mengetahui bahwa itu adalah malaikat Jibril. Wahada Jibril atakum liyu'allimakum amrodinikum, mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Pasamma as-salasah dinan, dan dinamakan yang 3 itu sebagai agama. Wa qad amarallahu subhanahu wa ta'ala bil ihsan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat ihsan. Fi ghairi maudiin min kitabihil karim, dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Idqala, misalnya perintah ihsan ini kita bisa menemukan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Maka berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Jadi ihsan ini sesuatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan kemudian kalimah-kalimah muhsin, ihsan yang terkait dengan muhsinin ini banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga melebihi banyak kata-kata yang lain. Wa qala ta'ala, dan diantaranya juga Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Digandengkan antara perbuatan baik dengan perbuatan adil. Jadi seseorang yang bisa melaksanakan adil itu, jadi ibaratnya begini, kita berbuat adil itu kan sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan haknya, memenuhi haknya. Kepala keluarga seorang suami berbuat adil kepada istrinya, kepada anak-anaknya sesuai dengan kapasitas dan proporsinya. Atau juga misalkan ada seseorang berhutang, kemudian hutangnya itu dibayarkan sesuai dengan apa yang dipinjamnya, maka itu berbuat adil. Ketika dia misalnya orang yang dihutangi itu mengatakan, sudahlah hutang kau saya bebaskan, kamu nggak usah lagi bayar hutang itu, maka disitulah ihsan, melebihi dari apa yang sudah seharusnya, melebihi sesuatu melebihi daripada standar yang ada, maka itu adalah ihsan. Maka kata adil ini di bawah ihsan. Maka kalau orang yang adil itu ada perbuatan yang lebih baik lagi daripada adil. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa qulu linnasi husnan. Dan berkata-katalah kepada orang-orang, kepada manusia husnan, yaitu dengan baik. Wa qala wabil walidaini ihsana. Sering kita mendengar di dalam ayat Al-Quran kalimah ini, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat ihsan. Dan kalau di sini merujuk perkataan ataupun penjelasan daripada Profesor Quraish Shihab, ihsannya kepada orang tua itu melebihi berbuat baik kepada diri sendiri. Kita cinta kepada diri sendiri. Nah, ketika berhadapan dengan orang tua, mau berbuat baik kepada orang tua harus melebihi perbuatan baiknya, sayangnya, cintanya kepada diri sendiri. Maka dikalimahkan dengan kalimat ihsan. Wabil walidaini ihsana. Bukan hanya itu, wabidil kurba kepada kerabat, wal yatama kepada anak yatim, wal masakin kepada orang miskin, wal jari dil kurba, dan kemudian kepada tetangga yang dekat, wal jaril janub was sahib bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanuhu. Ada sekian banyak penjelasan di dalam hal ini. Surat An-Nisa ayat 36. Setelah berbuat baik kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, sampai kepada berbuat baik kepada kaum muslimin pada umumnya. Nah, nanti ada penjelasan bagaimana ihsan ini dibagi. Nah, perbuatan ihsan ini ada yang disebut dengan ihsan dalam hal ibadah, dan kemudian ada ihsan dalam hal muamalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran tentang memahami kalimat ihsan ini seperti apa. Ada satu penjelasan berikutnya tentang penjelasan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha
sesungguhnya Allah katabal ihsan, sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik itu ala kulli syai'in, atas atau dalam segala hal. Jadi ihsan ini bisa ditempatkan di mana saja. Kata Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik dalam segala hal. Fa idza qataltum, nah ini kaitannya bahkan ketika misalkan kita membunuh musuh. Nah, kalau dalam hal pembunuhan, peperangan di jalan Allah, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata, maka berbuat baiklah ketika membunuh. Seperti apa berbuat baik dalam hal membunuh? Jadi kalau sudah meninggal, sudah tertembak, jangan ditembak berkali-kali lagi. Cukup sudah mati-mati saja gitu. Jadi itulah ihsan. Kalau dalam kaitannya itu bahkan dengan musuh. Jadi kalau dalam hal membunuh saja, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Ini mah sudah dibunuh, dicincang, dikeretan misalnya. Nah, itu kan tidak berperi kemanusiaan. Maka dalam hal perbuatan ihsan, kata Nabi, dalam ihsan ini dalam segala fi kulli syai'in. Bahkan dalam hal membunuh fa ahsinu al-qitlata. Wa idza dabahtum. Nah, ini mungkin nanti kita mendekati mau kurban. Wa idza dabahtum, apabila kamu mau menyembelih, fa ahsinu dabha, maka berbuat baiklah dalam hal menyembelih itu gitu ya. Jadi dalam menyembelihnya maka sembelihlah dengan baik. Entong asal karena mau tuh kita digegeresel gitu berkali-kali gitu. Atau dibuat dulu menderita si binatang itu. Ya. Sehingga ada beberapa yang karena supaya tidak menyakitkan daripada binatang itu, sehingga matanya sampai dibengkar, ditutupi. Gitu. Untuk supaya kita itu dalam hal kita berbuat baik dalam hal menyembelih. Fa idza dabahtum fa ahsinu dabha wal yahidda ahadukum syafratahu. Kemudian maka dalam hal berbuat baik dalam hal penyembelihan ini, tajamkanlah pisaunya sehingga sekali geresel gitu, set langsung gitu. Jadi tidak berkali-kali. Nah, ini kaitannya dengan berbuat ihsan kepada binatang dalam hal binatang sembelihan. Wal yarih dabihatahu, bahkan Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita mau menyembelih, ini ada kata-kata yang indah dari Rasul. Wal yari zabihatahu, hendaklah hiburlah binatang ini. Kumaha cara menghibur binatang ini ya. Tapi yang jelas di situ ada satu pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang mau menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Kemudian berbuat baik juga kepada binatang itu sampai dia bergembira. Jadi jangan sampai dia itu binatang maker itu dirogrog kubatur, segala dihasok-hasok, kan itu menjadi seperti pesakitan. Justru muliakan binatang ketika mau disembelih. Bahkan pesan Nabi, wal yarih dabihatau, hiburlah binatang sembelihanmu, sembelihannya. Nah, ini makan begitu kalah dirogrog, maka mungkin dielus-elus gitu kan sebelum disembelih itu. Bahkan kalau perlu bisa berkomunikasi, Pak. Ya anggap saja dia mendengar. Apalagi binatang yang namanya binatang sembelihan, binatang kurban, itu adalah binatang sebagai alat beribadah kita kepada Allah, alat taqarrub kita kepada Allah, maka berbuat baik juga kepada binatang itu. Saya dulu diajari harewosan sapi teh. Artinya diajak, dan itu pernah saya buktikan Bapak dan Ibu. Jadi ketika sapi itu mau disembelih dan dia rada-rada goyang goncang gitu, ditiup telinganya, kemudian
Ya diajak ngomong, kamu ini sabar, kamu ini adalah salah satu makhluk Allah yang akan dijadikan sebagai wasilah ibadah kepada Allah. Dia harewosan. Ya, wallahu alam apakah mendengar dia, tapi kita yakini bahwa dia adalah sebagai makhluk Allah, maka perbuat baiklah kepada binatang itu. Bukan diperlakukan dengan tidak baik, kamu sampai digusur gitu, dek dijungkelkeun teh gitu kan ya. Dibulak-balik gitu, akhirnya kan dia juga akan berontak, bahkan mungkin bisa menyeruduk dan lain-lain, akibat perbuatan manusianya sendiri gitu. Nah, itu dalam hal ini perbuatan, kata Nabi, bahkan ketika dalam hal itu, maka ihsan itu ada di mana saja, berbuat baik itu bisa kapan saja, di mana saja, fi kulli syai'. Wal ihsanu, nah ini perkaitannya. Jadi satu tadi al ihsan, ihsan ini yang pertama ada ihsan dalam fi babil ibadat. Ihsan berbuat baik dalam hal ibadah. Fi babil ibadah. Bagaimana berbuat baik dalam ibadah? Perbuatan baik dalam ibadah, ihsan dalam ibadah. Antu adiyal ibadah ayyakana nauha min sholatin au siyamin au hajjin au ghairiha, yaitu melaksanakan dengan penuh ketaatan ibadah, ya, ketaatan kepatuhan dalam hal ibadah, apakah itu sholat, puasa, haji au ghairiha, atau yang lainnya. Adaan sohihan, dengan melaksanakan yang sohi, pelaksanaannya yang benar sesuai tuntunan gitu. Bistikmali syurutiha. Nah ini cara-caranya supaya ihsan dalam ibadah itu yang bistikmali syurutiha, melengkapkan, menyempurnakan apa? Istikmali syurutiha, syarat-syaratnya, syarat ibadah. Maka ketika bicara syarat ibadah, ya harus berilmu dalam hal beribadah. Syarat sholat bagaimana, syarat puasa bagaimana, syarat haji bagaimana. Bagaimana mungkin kita akan melakukan ibadah dengan baik kalau kita tidak dasari dengan ilmu? Bagaimana mau menyempurnakan ibadah kalau kita tidak tahu ilmunya? Kalau hanya sekedar mengekor, sekedar taklidnya buta, ya kita tidak punya apa-apa, belum berbuat baik. Maka penuhi dulu. Nah, untuk supaya sempurnanya ibadah itu menyempurnakan, berbuat baik kepada ibadah, maka sempurnakan syarat-syaratnya. Wa arkaniha, rukun-rukunnya, wastifai sunaniha, kemudian juga menyempurnakan, juga mencukupkan apanya? Sunah-sunahnya. Ya syarat, rukun, sunah-sunahnya. Wa adabihat, jangan lupa juga ketika kita berbuat baik dalam ibadah, yaitu juga kita tidak melupakan adab-adabnya, etikanya, kaifiat-kaifiatnya yang baik gitu. Wahada, nah penjelasannya, malayatimu lil abdi ila kana halu adaihi lil ibadah yastagriku fi syu'uri qawin bimuraqabatillahi azza wa jalla hatta laka annahu yarahu ta'ala wa yushahidu. Jadi dia tidak malayatimu lil abdi, tidaklah akan sempurna seorang hamba illa kana halu adai lil ibadah yastagrik bi syu'urin qawiyyin. Tidak akan sempurna kecuali dia merasakan satu rasa yang kuat dalam hal beribadah. Rasa kuat dalam ibadah itu kalau kita melaksanakannya memenuhi syarat dan rukun serta sunah-sunahnya. Lamun ibadah kapaksa, ibadah hanya sekedar memenuhi kewajiban, ibadah hanya karena supaya tidak disebut orang yang tidak berbuat baik saja, ya tidak akan merasakan itu. Jadi orang yang sudah berbuat ihsan dalam ibadah, dia akan merasakan karena ada syu'urun qawiyun, ada rasa yang kuat di dalam hatinya untuk beribadah.
fi syu'urin qawin bi muraqabatillah, untuk mendekatkan muraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, hatta lakanau yarahu ta'ala wa yusaidu, sampai pada akhirnya dia merasakan seakan-akan dia dilihat oleh Allah, atau seakan-akan dia menyaksikannya. Ya, orang ketika ibadah lalu dia asyik masuk dalam hal ibadah, kemudian ibadahnya memang betul-betul memenuhi sebagai penuh ketaatan, kepatuhan kepada Allah, maka boleh jadi dia pada saat itu dia merasakan nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah tidak akan datang kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Tidak mungkin gitu. Maka bagaimana syarat rukunnya ini terpenuhi? Maka dasari dengan keilmuan. Sehingga ada satu hal, kadang-kadang kita suka salah salah menempatkan. Ketika ada pengumuman tabligh akbar, misalnya besar-besaran, begitu orang berbondong-bondong hadir. Karena ada dagelannya, karena ada komedinya, karena ngabodornya dan lain sebagainya. Tapi sementara misalnya ada pengajian-pengajian yang rutinan, seminggu sekali, seminggu 2 kali, ataupun setiap Rabu, setiap ini tidak datang, padahal di situ adalah kajiannya tentang fardu-fardu ain, tentang kewajiban-kewajiban diri, kewajiban pribadi individu, di mana dia ketika beribadah harus mengetahui, memahami syarat rukun ibadah. Ada fikih ibadahnya, dikaji di situ, nggak pernah hadir. Padahal itu adalah hal yang paling penting, wajib untuk dihadirinya. Kalau misalnya undangan tabligh akbar itu, ya itu hanya akan lewat saja, sekedar untuk kita mencerahkan saja supaya ada ini. Tapi yang paling penting adalah itu di pengajian-pengajian rutinan di masjid-masjid, di kampung-kampung. Supaya apa? Terpenuhi gitu apa yang dituntut agar dia bisa berbuat baik dalam hal ibadah itu. Maka ya sepertinya penuhi kajian-kajian ahad, kajian-kajian mingguan itu dalam kaitannya itu, mengkaji tentang bagaimana memahami ibadah itu dengan sebenar-benarnya. Au alal aqal yas'uru nafsahu bi anna Allah ta'ala, atau paling tidak, katanya paling sedikit, alal aqal yas'uru nafsahu bi anna Allah ta'ala muttali'un alaihi, bahwa Allah itu melihat, mengawasi. Kalaulah tidak merasakan diawasi oleh Allah, tidaklah dia merasakan dan menyaksikannya. Paling tidak ketika ibadah dia ada satu keyakinan bahwa Allah memandang, Allah melihat, muttali alaihi nadir ilahi babihada wahdahu yumkinu ayyuhsina ibadatahu. Karena itulah kalau sudah ada rasa dalam diri untuk dia beribadah dia berada di hadapan Allah, maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Setelah merasakan nikmatnya ibadah, ayyuhsina ibadatahu, maka dia akan berbuat baik, berbuat ihsan dalam ibadahnya. Wa yutkinuha fi ayati biha alal wajhil matlub, maka dia akan meyakininya, akhirnya dia apa yang diharapkan akan dia dapat. Wasurah al-kamilah laha wa hadama arsadahu ilai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah barang yang diantaranya ini penjelasan daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dimaksud ihsan dalam hal ibadah itu kalau kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya, memandangnya. Fa ilam takun tarahu, tapi kalau kamu tidak bisa memandang dan melihatnya, fa innahu yaraka, yakini di dalam diri bahwa Allah Maha melihat. Nah, untuk sampai kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, diantaranya adalah supaya kita ini memenuhi dulu syarat rukun sunnah-sunnah daripada ibadah itu. Gitu.
Jadi aringan seukur ikut-ikutan saja, ikut-ikutan orang lain ibadah, ya tidak akan merasakan ihsan dalam hal ibadah. Coba ketika kita misalnya ibadah sholat dipenuhi rukunnya, ketika wudhu dipenuhi rukunnya, rukun wudhu tahu ilmunya, syarat wudhu tahu ilmunya, syarat sholat tahu ilmunya, syarat termasuk juga perbuatan ibadah haji dan lain-lainnya, maka itu akan merasakan. Itu kaitannya dengan ihsan dalam hal ibadah. Wa amal ihsanu fi babil muamalat. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ada yang disebut ihsan dalam hal terkait muamalah. Jadi dalam aspek kehidupan kita ya ada ibadah, ada muamalah. Muamalah itu hubungan kemanusiaan, hubungan sesama manusia. Ya. Al-muamalat bahwa muamalah itu yang pertama yang perlu kita perhatikan, ihsan kepada lil walidaini, kepada kedua orang tua. Dengan cara apa berbuat ihsan kepada orang tua? Bibirrihim alladhi huwa ta'atuha, yaitu dengan cara dia berbuat baik, di mana kedua orang tua ini telah mengurus dia, maka dipenuhi dengan ketaatannya, ta'atuhuma wa isalul khair ilaihima, kemudian menyambungkan silaturahmi ya untuk mereka berdua. Kalau mereka sudah tidak ada, silaturahminya disambungkan kepada keluarganya yang lain, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada paman bibi. Kalau sudah tidak ada orang tua, itu juga sama berbuat ihsan. Wa kapul ada anhuma, kemudian memenuhi, jadi tidak menyakitinya. Wa du'a, kemudian ihsan kepada orang tua itu mendoakannya. Ya, kita tiap hari membaca Robbighfirli wali walidayya warhamhuma, atau doa-doa yang lain, yang diantaranya wal istighfar lahuma, memohon ampunan untuk keduanya. Itu juga ihsan kepada kedua orang tua. Wa in fadi ahdihima, kemudian juga memenuhi janji-janjinya. Barangkali ada satu hal nadarnya atau yang belum terpenuhi, kita penuhi. Dia menginginkan sesuatu berbuat baik tapi keburu meninggal, maka kita penuhi keduanya. Atau juga mungkin saja dia pernah punya sesuatu yang ingin dicapainya, belum tercapai, capaikanlah oleh anaknya. Fa ilam takun, kemudian wa ikrami sadiqihima, kemudian memuliakan sadiqihima, yaitu teman-teman dekatnya. Maka kalau kita dalam hal berbakti kepada orang tua, berihsan kepada orang tua, ya datangi juga saudaranya, datangi juga kerabatnya, datangi juga siapa sodiknya. Sodik itu teman dekatnya, karena kan biasanya chemistry-nya lebih dekat kepada pada teman dekat yang memang bergaul sehari-hari. Nah, itu dipenuhi. Itulah bagian daripada kita berihsan kepada orang tua. Wahwa lil aqaribi, yang kedua berihsan kepada kerabat al aqarib. Dengan cara apa? Bibirrihim wa rahmatihim, dengan berbuat baik kepada mereka, merahmati, memuliakan mereka, wal atbi wal hadbi alaihim wa fi'li ma yahmilu fi'luhu ma'ahum. Kemudian berlemah lembut kepada mereka, lalu juga bekerja melakukan aktivitas bersama mereka. Wa tarki ma yusi'u ilaihim, lalu meninggalkan apa yang kira-kira menyakiti mereka. Au yukbihu qaulahu, atau menjelek-jelekan perkataannya, au fi'lahu ma'hum, atau juga menjelek-jelekan pekerjaan kerabat. Jadi kan kadang-kadang tanpa disadari kita ini sering kepada kerabat kita di luar sana menjelekan keluarga, menjelekan kerabat. Si anu mah saya mah boga adik teh kieu. Nah, itu kan eta kieu. Nah, itu tidak berbuat ihsan. Justru berbuat ihsan itu menjaga supaya rahasia keluarga, rahasia kerabatnya tidak, aibnya itu tidak keluar melalui kita. Yang selanjutnya ihsan itu wahwa lil yatama,
berbuat ihsan kepada anak yatim, al-yatama, bil muhafadzati ala amwalihim, dengan cara memelihara, menjaga amwalnya, hartanya. Hati-hati dengan anak yatim. Anak yatim titipan Allah, kemudian mungkin dia meninggalkan, punya warisan dari orang tuanya, maka ketika saat itu kita jaga pelihara hartanya. Ketika memelihara harta anak yatim, tidak menggunakannya, kemudian bahkan kalau bisa mengabadikannya. Dengan cara apa? Ya paling tidak menjaga menabungkannya. Atau mungkin kalaulah mau ada diusahakan, diinvestasikan yang dirasa aman. Nanti ketika dia dewasa bisa melebihi apa yang ada, misalnya diinvestasikan ke logam mulia, kan itu emas ini gitu ya kalau ada anak yatim. Bukan justru diusahakan, ditanamkan, ikut usaha orang lain yang tidak jelas, jadi rugi, akhirnya nggak ada, hilang. Tidak menjaga, memelihara. Maka daripada berugi gitu, ya udah mendingan tabungin saja di bank, tabungan disimpan saja. Ya, kalau mau diinvestasikan, ya investasikan yang berkembang, yang aman. Wasyanati hukukihim, melindungi hak-haknya. Wa ta'dibihim, dan beradab kepada mereka. Wa tarbiyatihim, mendidik mereka. Wa tarki adahum, kemudian tidak menyakitinya. Wa adami qahrihim, kemudian juga tidak mengejeknya. Wabil haisi fi wujuhihim, kemudian juga kita berseri-seri ceria di depan muka mereka. Jadi kalaulah sungguh mulia ketika kita memelihara anak yatim di rumah. Meskipun ya Allah ya Robbana, anak yatim itu ngagodana kacida. Kalau nakal melebihi nakalnya anak kita biasanya. Kalau ngagodanya melebihi, yaitu adalah di antara godaannya seperti itu. Jadi ibaratnya begini Bapak dan Ibu sekalian, kenapa memelihara anak yatim itu dimuliakan? Bahkan Nabi memperhatikannya, sampai Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim hakada. Aku ini bersama orang yang menanggung keperluan anak yatim itu seperti jari tengah dan jari telunjuk. Di mana? Fil jannah, di surga. Dekat dengan Rasulullah di surga orang yang memelihara anak yatim. Mual pati-pati Rasulullah ngadawuh kitu, upami gangguanana, halangana, rintanganan tidak banyak, tidak besar. Kalau budak yatim bager we misalna, udah tidak ada godaan itu mah. Tapi kalau anak yatim nakal, bangkawarah, kaditu kadena itu. Kemudian apa kaitannya dengan anak yatim ini? Ya, watargewa ada kalba biwujuhim wal masih ala ruusihim. Kemudian mengusap rambutnya. Bahkan ada keterangan hadis, orang yang mengusap rambut anak yatim itu pahalanya sebilangan daripada rambut yang diusapnya. Kajian usapan budak yatim perempuan 17 tahun lain yatim deui eta mah. Wahwa, nah itulah diantaranya kaitannya berbuat ihsan kepada anak yatim. Berikutnya wahwa lil masakin, berihsan kepada orang-orang miskin. Bagaimana? Bisa diju'atihim, menghilangkan rasa laparnya. Jadi kalaulah ada di sekitar kita ada orang-orang miskin, daripada jauh-jauh ke sana, ya yang dekat dulu. Mungkin perhatikan ada orang miskin yang dekat kita, maka penuhi mungkin saja laparnya mereka. Wasatri auratihim, pakaiannya juga. Bil hisi ala it'amihim, lalu kalaulah kita memang tidak mampu untuk istilahnya memberikan pakaian, memberi makanan, paling tidak bil hisli ala it'am, mengajak orang untuk memberi makan kepada mereka. Ajak itu ya budak karunya nu miskin tak cantuang ti enjing orang ududan. Nah itu adalah hisu ala it'amihim. Wa adamil masas bi karomatihim, ya. Kemudian juga tanpa ada istilahnya mencela ataupun berkata-kata kepada orang lain.
fala yahtakiruna, maka jangan sampai mengejek mereka, wala yazdaduna wala yuzdaruna fala yuhtaqaruna, jangan diejek, jangan dihina, wala yunaluna bisuin, dan jangan sampai mereka mendapatkan keburukan, au yumsauna bimakruhin, atau sesuatu yang mereka benci. Kemudian wahwa libni sabil, berbuat ihsan kepada musafir. Hari kapungkur mah disebut musafir teh anu minta-mintanya ibu. Eta aya ka musafir, yang disebut musafir itu ibnu sabil, orang yang sedang berada di dalam perjalanan. Tapi jangan dibilang juga ibnu sabil anak jalanan, tidak. Maka kalau terjemahan letterlock ibnu sabil ya anak jalanan gitu. Ya. Jadi yang dimaksud itu adalah orang musafir yang sedang berada dalam perjalanan. Bagaimana berihsan kepada orang yang musafir ini? Biqodoi hajatihi, penuhi hajatnya, wasadkhilatihi wa riayati malihi. Kemudian juga tutupi auratnya, riayati malihi, pelihara hartanya, wasyanati karomatihi, lindungi kemuliaannya, biirsadihi inistarsada. Kemudian beri petunjuk kalau dia meminta petunjuk, wahidayati indola, kemudian memberikan petunjuk kalau dia tersesat. Wahwa lil hodim bi ityanihi ajrihi qabla ayyajiba araqahu. Kemudian ihsan kepada siapa? Hodim. Hodim itu pembantu. Kita sering di rumah kan sudah ada yang membantu kita, melayani kita gitu, karena kita banyak pekerjaan, karena sibuk dengan lain sebagainya, maka ada orang yang khadim. Khadim itu pelayan. Lil khadim bi ityani ajrihi, nah kepada khadim pahalanya atau berikan ujrohnya ataupun gajinya qabla ayyajiba araqahu, sebelum kering keringatnya. Jangan nunggu kita udah pak atos ieu kayaknya anjing. Itu dolim itu ya. Jadi justru sebelum keringatnya, wabi adami ilzami malaya zamahu. Kemudian jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang tidak lazim untuknya. Au taklifi bimalayatiku, atau kita memberikan beban tidak sesuai dengan kemampuannya. Wa yasunu karomatahu wahtiramu sahsiyatahu, kita memuliakannya sama seperti perlakuan kita kepada kita sendiri gitu di rumah. Sehingga Pak Ingkana min khadmil bait, ya, alolah itu dia melayani di rumah, pabiit amihi, dia kasih makan, bima yut'imu ahlahu, kasih makan sesuai kita makan. Jangan sampai dibeda-bedakan makannya. Misalkan pembantu mah iya kita mah begini, orang pembantu mah asin, orang mah daging. Nah itu nggak boleh kalau di rumah. Jadi apa yang kita makan ya kasih makan juga kepada pembantu, itulah ihsan. Wa kiswatihi mimma yaksun. Kemudian juga kalau berpakaian ya sama, jangan dibeda-bedakan, itu ihsan. Wa huwa, inilah diantaranya kaitannya kita ihsan kepada pembantu, kepada pelayan yang ada di rumah. Wa huwa li umumin nas, kemudian juga ihsan kepada manusia pada umumnya. Bitalatu fil qauli lahum, kemudian kita dengan berbuat ihsan kepada orang-orang semua, karena itu tidak membedakan apakah kerabat, apakah orang jauh, apakah orang dekat, apakah orang tetangga, apa siapapun. Itu adalah al-umum. Apa diantaranya ihsannya? Fil qauli lahum, dengan berkata dengan mereka, wa mujamalatahum, berbuat baik, wal muamalah wal muhatabah bi adami amrin bil ma'ruf ba'da amrihim bil ma'ruf. Kemudian kita juga memerintah melakukan satu hal yang kebaikan, menyuruh kebaikan, wa nahyihim anil munkar, mencegah kemungkaran, wa bi irsadi dhalihim, kemudian menunjukkan kesesatan mereka, wa ta'limi jahilihim, mengajari kebodohan mereka, wa bi insafihim minan nafsi wal itiraf bi hukukihim, kita mengetahui hak-hak mereka. Karena dalam kehidupan ini kan ada hak dan kewajiban sering berebut.
Sing bertukar kadang-kadang kita ini menuntut hak tanpa kita memperhatikan kewajiban kita. Kalau kita misalnya ketika mengatakan saya ini punya hak, orang lain juga punya hak. Sering kita di jalan itu kan orang itu kita berjalan tanpa kita dengan mengabaikan hak-hak orang lain. Maka itu juga tidak berbuat ihsan. Wa bikafil ada anhum, kemudian jangan sampai menyakiti mereka bi adami irtikani mayaduru maupili mayudihim. Dengan cara kita ini jangan meninggalkan sesuatu yang menyakiti mereka. Dua lagi, wa walil hayawan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah berihsan kepada hewan. Ka hewan wae urang teh kedah ihsan. Berbuat baik dengan apa? Bi'it amihi inja'a, memberi makan ketika dia lapar. Kan ucing daya di sekitar kita datang gitu ya, kasih makan ya paling tidak kalau lah asin ya hulu asina gitu, pemilauk ayah hulu tapi ada sekarang saking laparnya itu sampai tahu bala-bala keresahan ibu eta ucing ya. Lapar manaon we kan gitu ya. Wa budawatihi in marido, kemudian mengobatinya kalau sakit. Wa bi adami taklimi malayatiku hamluhu alal malayakdir, membebani misal kalau punya kambing punya kuda dibebani dengan satu yang tidak mampu untuk dipanggulnya, ataupun punya kerbau dia dipakai pekerjaan yang berat. Birrifqi bin amila, dengan penuh kasih sayang kalau dia bekerja. Wa irahatihi intaiba, kemudian berikan waktu istirahat untuk binatang. Jadi jangan sampai ya tidak berperi kebinatangan gitu ya. Kemudian yang terakhir, wa huwa fil a'malil badaniyah bi ijadatil amal, yaitu kita ihsan dalam aktivitas badan, aktivitas kegiatan kita, bi ijadatil amal, supaya dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Wa itqani sun'ah, kemudian menetapkan ataupun bersungguh dalam kita membuat. Wa bitahlisi sairil amal, menciptakan keikhlasan dalam seluruh amal ya. Dan ini sebagaimana man ghassana falaisa minna, siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Kadang-kadang kita bekerja tidak sesuai dengan ini. Kita bekerja menjadi karyawan, menjadi pekerja, leha-leha dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada kita menipu. Ya. Dalam aktivitas justru di situ kata Nabi diancam, man ghassana falaisa minna, siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasan bagaimana ihsannya para nabi, ihsannya orang-orang terdahulu. Kita bisa melihat sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau disakiti orang Taif, bagaimana ketika perang Uhud keluarga Rasulullah sampai ada yang dicincang, pamannya Rasulullah ada yang dicincang. Tapi apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas mereka? Tidak. Tapi baginda Rasul justru mendoakan, Allahumma gfir liqaumihi fa innahum la ya'lamun. Orang yang berbuat buruk kepada kita balas dengan perbuatan baik, setidaknya mendoakan mereka. Seperti Nabi mendoakan orang-orang Taif, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka, fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Yang kedua, ada yang dicontohkan Umar bin Abdul Aziz, Ibu, di mana Umar bin Abdul Aziz memperlakukan pembantu secara manusiawi. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz itu kecapean, minta dikipasi oleh hamba sahayanya perempuan. Dikipasi coba kipasi aku, katanya, sampai aku tidur. Setelah dikipasi dia tertidur. Nah si pembantunya ini juga tertidur. Akhirnya setelah tidur Umar bin Abdul Aziz bangun, lihat dia dalam keadaan memang tidur nyenyak, itu dikipasi juga. Akhirnya rewas si pembantunya ini, budak sahayanya ini, kenapa engkau berbuat itu? Kamu itu manusia sama seperti aku, jadi kamu butuh juga mungkin kesegaran, keteduhan. Dikipasi ibu itu ya. Itu ihsan. Kemudian ada satu lagi cerita bagaimana salafus soleh mencontohkan.
di mana dia suatu ketika salafus saleh ini marah besar kepada khadimnya, kepada hamba sahayanya. Pada saat itu lalu si khadimnya ini mengingatkan, ya, mengingatkannya dengan membaca ayat Al-Quran. Di antara tanda-tanda orang takwa itu wal kadiminal gaido. Maka dia menjawab kadam tu gaidi, aku tahan nafsuku katanya. Faqala al-gulam wal afina aninas. Dan juga orang yang bertakwa itu tandanya adalah memaafkan. Maka kata dia, apautu anka, aku maafkan kamu sekarang. Wa faqala al-gulam wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang muhsin, orang yang berbuat baik. Faqala idhab fa anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Udah, kamu pergi saja, sekarang kamu merdeka, tidak lagi jadi budakku. Itulah ihsan kepada orang. Dia dalam keadaan marah, tapi diingatkan oleh hamba saya sebagai tanda orang bertakwa itu menahan amarah, kemudian juga memaafkan, yang ketiga berbuat ihsan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ini semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Demikian, in ahsan kalami paminallah wa in asa pamindu nafsi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.